Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah ala ni'matihi tatimmus shalihat. Melanjutkan kajian kitab Fadailul Quran yang ditulis oleh Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Kita masuk bab Al-Quran, unzila al-Quranu ala sab'atin ahrufin. Al-Quran diturunkan dengan 7 huruf. Al-Quran diturunkan dengan 7 huruf. Haddatsana Sa'id bin Ufair, haddatsana al-Laits, haddatsani Uqail an Ibn Shihab qala haddatsani Ubaidullah ibn Abdullah anna Abdullah bin Abbas haddatsahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Abdullah bin Abbas berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqra'ani Jibril alaihi salam ala harfin faraja'tuhu falam azal astaziduhu wa yaziduni hatta intaha ila sab'atin ahrufin." Jibril alaihi salam pernah membacakan kepadaku Al-Quran dengan 1 huruf. Pernah membacakan kepadaku dengan 1 huruf. Nanti akan kita jelaskan apa yang dimaksud dengan huruf di sini. Sebab Al-Quran itu terdiri banyak huruf, tapi kok di sini disebut 1 huruf. Lalu aku berulang kali meminta agar huruf itu ditambah. Aku minta berulang kali agar huruf itu ditambah. Wa yaziduni, dan Nabi pun, malaikat pun menambahkan huruf-huruf tersebut. Hatta intaha ila sab'atin ahrufin, hingga berakhir dengan 7 huruf. Hingga berakhir dengan 7 huruf. Hadis ini sahih. Di samping diriwayatkan oleh Bukhari, juga diriwayatkan oleh para imam-imam hadis yang lainnya. Hal ini juga tercantum dari hadis Anas bin Malik dari Ubay bin Ka'ab. Ia berkata,
ma hakka fi sadri syai'un mundu aslamtu. Tidak ada yang menyesakkan dadaku, alias tidak ada hal yang membuat aku bimbang semenjak aku Islam, illa annani qara'tu ayatan wa qara'a akharu ghaira qiraati, melainkan aku pernah membaca satu ayat dari Al-Quran, lalu ada orang lain yang membaca ayat yang sama tapi tidak sama dengan bacaanku. Ini yang membuat dia agak bimbang. Dia mengalami kebimbangan, kegamangan. Ya. Jadi saya membaca satu ayat, lalu ada orang lain yang membaca ayat yang sama tapi berbeda cara bacaan yang denganku. Fakultu aqra'aniha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku berkata kepada orang itu, yang aku baca ini seperti yang Nabi bacakan kepada aku. Faqala aqra'aniha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi juga membacakan bacaan yang aku baca ini, ya, juga dari Nabi. Jadi apa yang aku baca ini juga datang dari Nabi. Fa ataina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kami berdua mendatangi Nabi. Wa qultu ya Rasulullah, aqra'tani ayatan kadza wa kadza. Anda dulu pernah membacakan kepadaku satu ayat atau ayat ini dan itu. Qala na'am. Wa qala al-akhar, dan berkata yang satunya, alaysa tuqri'uni ayatan kadza wa kadza. Bukankah engkau juga ya Rasulullah pernah membacakan kepadaku ayat ini dan itu? Qala na'am. Ya. Faqala, lalu Nabi berkata, inna Jibril wa Mikail atayani. Sesungguhnya Jibril dan Mikail pernah mendatangiku. Faqa'ada Jibril an yamini wa Mikail an yasari. Jibril duduk di sebelah kananku, sementara Mikail duduk di sebelah kiriku. Faqala Jibril, aqra'ul Qur'an ala harfin. Aku akan membacakan Al-Quran kepadamu dengan satu huruf. Lalu Jibril berkata kepada Muhammad, ya Muhammad, astazidhu. Mintalah tambahan, jangan cuma satu huruf. Lalu Nabi pun meminta tambahan hatta balagha sab'ata ahrufin, hingga sampai pada tujuh huruf. Wa kullu harfin kafin syafin. Dan masing-masing dari huruf tersebut itu sudah cukup. Yakni kalau dipakai untuk sholat ya sudah sah sholatnya. Cukup juga sebagai mukjizat alias untuk mengalahkan, menantang orang-orang kafir. Wasyafin, dan juga bisa menyembuhkan hati yang kering, ya, juga bisa menyembuhkan hati yang sakit dan fisik yang sakit. Nah, itu maksudnya. Jadi kita sudah, walaupun belum utuh gambaran kita, ini maksudnya gimana nih? Ya, apa yang berubah? Apakah harakatnya? Apa ada memang ayat yang sama, kemudian cara pelafatan yang berbeda? Ini belum jelas bagi kita. Ya, baik. Hadis yang kedua, ini hadis pertama tadi, sekarang hadis yang kedua. Agar kita mencari kejelasan dari apa yang dimaksud dengan 7 huruf. Umar bin Khattab berkata, Sami'tu Hisam bin Hakim yaqra'u surat al-Furqan fi hayati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Umar, saya pernah mendengar Hisam bin Hakim
itu membaca surat Al-Furqan di masa ketika Nabi SAW masih hidup. Fastama'tu li qira'atihi, dan aku pun menyimak bacaannya Hisham. Fa idza huwa yaqra'u ala hurufin katsiratin lam yukri'niha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di saat ia membaca surat tersebut, aku mendapati atau mendengar dia membaca dengan huruf-huruf yang begitu banyak, dengan beberapa huruf-huruf ya, yang tidak sama dibacakan oleh Nabi SAW kepadaku. Ya nggak sama. Ya, padahal ini sama-sama surat Al-Furqan, tetapi huruf-hurufnya berbeda. Faqittu usawiruhu fis shalah. Hampir-hampir saja aku jambak rambutnya di dalam sholat. Ya hampir-hampir saja. Ini karena Rasulullah nggak melihat keanehan. Ya. Ini bentuk dari kecintaan Umar bin Khattab kepada agamanya. Sehingga ketika ada orang yang dianggap nyeleweng, beliau langsung mengambil sikap. Ya, katanya mau tak jambak, mau tak tarik kepalanya di dalam sholat. Fatasabbartu, namun aku pun menahan diri, tak sabar-sabarkan diri. Jangan dulu, ya, jangan. Hatta sallama, hingga ia pun salam. Sampai Hisham bin Hakim pun salam. Saat dia sudah salam, falabbabtuhu biridaihi, lalu aku tarik selendangnya. Apa namanya kalau begini? Ya, pokoknya tak tarik bagian depan bajunya, tak cengkram bajunya, ya, tak tarik. Faqultu man aqra'aka hadhihi as-surah allati sami'tuka taqra'. Siapa yang membacakanmu atau mengajarkan kamu membaca surat yang tadi engkau baca? Siapa yang mengajarimu? Qala aqra'aniha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengajari aku dengan bacaan seperti itu. Fa qultu kadzabta. Bohong kamu. Ya, kamu bohong. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad aqra'aniha ala ghairi ma qara'ta. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari aku membaca surat Al-Furqan ini tidak sama dengan apa yang engkau baca. Kita ini beda. Kok bisa? Kami ini bohong. Fantalaqtu bihi aquduhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku pun pergi menggiring, ya, aku pun pergi membawa laki-laki ini, menyeretnya, ya, ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wow. Ya. Hendak diadukan bahwa ini ada orang baca Al-Quran nyeleneh dan mengklaim dia mendapatkan bacaan ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu, lalu aku berkata di hadapan Nabi, inni sami'tu hadha yaqra' surat Al-Furqan ala hurufin lam tuqri'niha. Ini aku mendengar orang ini membaca surat Al-Furqan tidak sama dengan huruf yang engkau bacakan kepadaku ya Rasulullah. Melihat pemandangan itu, ya, di mana Umar masih mencengkram bajunya Hisham bin Hakim, kata Nabi, arsil, lepaskan dia. Iqra ya Hisham, bacalah Hisham apa yang tadi kau baca. Faqara alaihi al-qira'ata allati sami'tuhu yaqra'. Maka Hisham pun membaca
ayat yang tadi atau surat yang tadi aku dengar ia baca. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kadzalika unzilat. Seperti itulah Al-Qur'an diturunkan. Jadi apa yang dibaca oleh Hisam ya seperti itu memang. Jadi Jibril ya, membawa wahyu lalu membacakannya kepadaku. Ya, seperti itu memang. Ya, bacanya. Summa qala iqra ya Umar. Kemudian Nabi bersabda, sekarang giliranmu ya Umar, coba baca. Faqara'tul qira'ata allati aqra'ani. Lalu aku pun membaca surat ya yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada aku untuk membacanya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadzalika unzilat. Ya begitu juga diturunkan. Jadi apa yang kau baca itu ya Umar, ya seperti itu juga Al-Qur'an diturunkan. Innal Qur'ana unzila ala sab'atin ahrufin. Sesungguhnya Al-Qur'an itu diturunkan pada 7 huruf. Faqra'u ma tayassara minhu. Bacalah mana yang mudah darinya. Mana yang mudah maka bacalah. Mana yang mudah bagimu maka bacalah. Bisa versi ini atau yang ini. Ya, baik. Ini juga belum menghilangkan dahaga kita untuk mengetahui maksud 7 huruf itu apa. Masih belum. Ya. Baik. Kita bahas sekilas saja karena pertama memang hadis-hadis ini jarang kita angkat di majelis. Kecuali kalau di majelis-majelis Quran ya, ini hadis-hadis seperti ini sering mereka angkat. Nah, tapi kalau kita ini banyak mengangkat kadang hadis-hadis tentang masalah fikih, tentang masalah ini. Ya. Baik. Apa maksud 7 huruf di sini? Kata penulis, ya, bahwa 7 huruf di sini adalah hal yang diperselisihkan oleh ulama. 7 huruf yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah 7 huruf yang diperselisihkan oleh ulama. Dan jika dihitung-hitung, ya, ulama berbeda pendapat tentangnya hingga mencapai 35 pendapat. Ya, 35 pendapat. Ini cukup nggak waktu yang bahas 35 pendapat ini? Ya. Dan kata pengarang, dari 35 pendapat tersebut yang paling mendekati kebenaran adalah 5 pendapat. Ya, artinya bahwa di sini pengarang sudah memilah-milah mana yang punya dasar-dasar yang kuat. Dan beliau mengatakan di sini ada 5 yang patut untuk diangkat. Ya, artinya apa kaum muslimin? Bahwa nanti ketika kita selesai membahas ini juga kita tidak memutuskan mana yang paling unggul, tidak. Ya, kami cuma akan hanya sekedar memaparkan apa maksud daripada 7 huruf itu. Baik, yang pertama, dan ini pendapat mayoritas ahli ilmu, yang dimaksud dengan 7 huruf, yakni 7 bentuk kata yang sinonim. Ya, 7 bentuk kata yang sinonim, di mana lafaz-lafaznya berbeda, tapi maknanya saling berdekatan. Lafaznya berbeda, tapi saling berdekatan. Ya. Ya. Misal di sini, ya, misal di sini, seperti yang diriwayatkan oleh Warqa' dari Abi Nujayh, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas, dari Ubay bin Ka'ab, annahu yaqra, ya, yauma yaqulul munafiquna wal munafiqati lilladzina amanu unzuruna
naktabis min nurikum. Ya. Hari di mana orang-orang munafik, baik laki atau perempuannya, berkata kepada orang-orang beriman, unzuruna. Unzuruna yani tunggu kami. Tunggu kami. Naktabis min nurikum. Kami ingin mengambil cahaya kalian. Ya, kami ingin berpedoman atau mengambil cahaya kalian. Ini cerita di hari kiamat. Ini bacaannya unzuruna dibaca dengan versi yang lain, lilladzina amanu amhiluna. Amhiluna. Amhil ya sama artinya dengan unzuruna. Dan dibaca lilladzina amanu akhiruna. Akhiruna. Alias jangan cepat-cepat. Ya, lambat-lambatkanlah. Atau lilladzina amanu urqubuna. Tunggu kami. Nah, seperti itu kaum muslimin. Jadi ada satu huruf itu memiliki padanan huruf yang lain. Ya, yang disebut dengan lafaz-lafaz yang sinonim. Ya. Satu makna, berbeda lafaz tapi sama makna. Ya, misalnya kabir besar, jalil juga artinya besar. Ya. Seperti itu. Dalam bahasa Arab. Nah, itu yang dimaksud dengan, jadi boleh jadi kalau peristiwa, jadi kita maknai peristiwa dari Ubay tadi. Ubay misalnya membaca unzuruna, yang satunya membaca amhiluna. Makanya bingung, loh kok bisa? Ya, kok bisa terjadi perbedaan seperti ini? Semisal kullama adha'a lahum masyaufi. Setiap kali mereka diterangi dengan sinaran kilat, ya, mereka berjalan. Masyaufihi. Itu dibaca marru fihi. Mereka berjalan padanya. Jadi kalimat marru ya, menempati posisi masyau. Ya. Atau sa'au fihi. Nah, itu yang dimaksud oleh apa namanya? Oleh pendapat yang pertama. Jadi 7 huruf yang dimaksud, 7 huruf maksudnya 7 bentuk kata. 7 bentuk kata yang sinonim. Tapi tidak semua isi Al-Quran ada sinonim-sinonimnya, tidak. Jadi cuma ada beberapa bagian dari Al-Quran yang bentuk membacanya ada banyak, tapi maknanya sama. Nah, itu yang dimaksud dengan 7 huruf. Baik. Kemudian kata pendapat ini termasuk diantaranya Imam At-Tahawi. Kemudian di belakang hari berikutnya bacaan-bacaan tersebut itu sudah dihapus sehingga menjadi satu bacaan. Jadi tidak ada lagi sinonim-sinonimnya. Sinonimnya itu semua sudah dihapus. Ya. Dan Utsman berpatokan. Jadi Utsman di saat menyeleksi semua bacaan-bacaan tersebut, ya, Utsman berpatokan dengan bacaan Jibril yang terakhir kepada Nabi SAW di bulan Ramadan, di mana Jibril datang sebanyak dua kali sebelum Nabi SAW meninggal. Makanya kita ceritakan sebelumnya, Abdullah bin Mas'ud kan marah ketika Utsman mengeluarkan instruksi bahwa semua mushaf itu semua harus dihapus. Abdullah bin Mas'ud marah. Dan Abdullah bin Mas'ud berkata, bagaimana bisa aku disuruh menghapus dengan bacaan-bacaan yang aku langsung mendengar dari mulut Nabi SAW. Lebih daripada 70 surat itu aku terima dari Nabi SAW. Ya, bagaimana bisa? Sementara si Zaid yang mulia Suhai ini dia masih kecil sekali waktu itu. Bagaimana dia bisa berani untuk mengeluarkan tulisan atau perintah dari Utsman? Bagaimana bisa Utsman berpatokan kepada
kepada Zaid dan tim yang masih muda-muda itu. Nah, seperti itu. Dan kaum muslimin tentu karena Abdullah bin Mas'ud waktu itu tinggalnya jauh, sementara Umar bin Khattab, Utsman bin Affan ingin segera mewujudkan satu mushaf agar tidak terjadi perselisihan, maka besar kemungkinan itulah alasan kenapa Abdullah bin Mas'ud tidak diundang. Dan semua mengakui bahwa Abdullah bin Mas'ud jagonya baca Al-Quran. Bahkan Nabi berkata, ambil Al-Quran dari 4 orang, salah satunya diantaranya Abdullah bin Mas'ud. Makanya bagaimana tidak Abdullah bin Mas'ud tidak tersinggung? Dia adalah orang yang paling alim, mengerti tentang itu. Kenapa tidak dilibatkan? Ya. Dan boleh jadi kaum muslimin bahwa bacaan-bacaan yang didapatkan oleh Abdullah bin Mas'ud itu bacaan di awal-awal. Ya, ketiga belum sempurna itu 7 huruf. Nah, kemudian Utsman berpatokan dengan yang apa? Yang di bagian akhir. Nah, itu maksudnya insyaallah. Ya, dari 7 huruf Al-Qur'an. Jadi yang dimaksud 7 huruf di sini adalah bentuk katanya. Ya, bentuk-bentuk katanya. Ya, yang sinonim. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, bahwa Al-Quran itu turun dengan 7 bahasa, yakni 7 dialek. Ya, 7 dialek. Cara menuturkannya itu 7 dialek. Tapi bukan berarti semua Al-Quran, semua isi Al-Quran itu turun dengan masing-masing dialek yang 7 itu. Jadi bukan ada satu Al-Quran dengan dialek ini. Nanti ada lagi Al-Quran versi dialek ini. Nanti Al-Quran yang ini sampai 7 versi. Bukan begitu maksudnya. Yang dimaksud di sini, bahwa seluruh isi Al-Quran itu, ada sebagiannya dibaca dengan satu dialek, dan sebagian lain dibaca dengan dialek yang lain. Jadi Al-Quran yang utuh ini, ada tulisan-tulisan dalamnya itu bukan dialek tertentu, bukan dialeknya Quraisy, tetapi ada juga dialek yang ini, dialek suku ini, dialek suku ini. Nah, seperti itu. Ya. Hanya saja dialeknya orang-orang Quraisy itu lebih dominan. Ya, dialeknya orang-orang Quraisy lebih dominan. Bukti untuk itu, ya kata penulis untuk pendapat yang ini, kata Ibnu Atiyah dari Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, "Ma kuntu adri makna alhamdulillah fatir samawati wal ardh." Katanya, sebelum-sebelumnya saya itu enggak ngerti apa arti dari fatiris samawati wal ardh. Saya enggak mengerti itu fatir. Ini surat Al-Fatir ya. Yang pertama, saya enggak mengerti fatir itu apa artinya fatir, padahal ini bahasa Arab. Ya. Ibnu Abbas ini Quraisy. Mestinya Ibnu Abbas ngerti apa itu fatir. Fatir samawati wal ardh. Enggak ngerti. Hingga kata Ibnu Abbas, saya pernah melihat, ya, saya pernah melihat ada orang Arab lain, suku Arab yang lain, itu lagi sedang menggali sumur. Dan dia yang pertama kali menggali sumur itu. Setelah sukses mendapatkan airnya, dia berkata, Ana fatartuha. Yani, akulah yang pertama mencetuskan, aku yang menciptakan yang pertama. Barulah kata Ibnu Abbas, oh berarti fatir itu adalah bermakna mencipta, alias yang pertama kali mencipta, yang tidak ada yang mendahului sebelumnya. Nah, seperti itu, fatir samawati wal ardh. Baru paham. Dari mana? Dari bahasa, dari dialek, dari suku Arab yang lain. Nah, itu maksud daripada apa? Daripada ini. Ya. Baik. Dan masih banyak lagi contoh-contoh tentang itu. Ya. Tetapi yang jelas itu yang dimaksudkan oleh kelompok yang kedua. Jadi Al-Quran ini, ya, Al-Quran ini turun dengan 7 huruf, maksudnya 7 dialek. Jadi di dalam sudah bercampur-campur. Jadi kalau misalnya kalau kita analogikan ya, misalnya kita ngomong gini,
bahwa di antara kebiasaan wong-wong Indonesia, sudah masuk Jawanya, di bulan puasa, saat menjelang buka puasa adalah ngabuburit di pinggir pantai. Ngabuburit itu sudah bahasa Sunda. Bahasa Sunda. Ya, ngabuburit pinggir pantai. Sambil selfie. Selfie entah bahasa dari mana lagi nih. Ya, selfie. Dan bayar parkiran cukup gocap. Ya, pakai bahasa Betawi misalnya ya. Ya. Nah, di sini kita lihat bahwa lebih dominan bahasa resminya, bahasa Indonesianya, tetapi ada juga masuk bahasa Betawinya, ada masuk bahasa ini dan lain sebagainya. Tapi yang lebih dominan adalah bahasa ini. Makanya kalau orang-orang baru yang ditanya orang Sulawesi, wong itu apa wong? Nggak ngerti. Ternyata wong itu orang. Ya, apalagi kita orang Jawa ini bilang gocap itu berapa? Gocap apa ibu? Nggak ngerti kita. Nah, sama dengan Ibnu Abbas. Jadi ketiga dengar Fatiris samawati. Fatir itu apa? Nggak ngerti. Oh ya, jadi ada tujuh dialek. Dimasukkan semua 7 dialek itu di dalam Al-Quran. Ya, jadi bukan cuma bahasa Quraisy. Ya, makanya kata Utsman di sini, ungkapan Utsman, innal Qur'an nazala bi lughati Quraisy. Sesungguhnya Al-Quran turun dengan bahasa Quraisy. Maksudnya bahasa atau dialek Quraisy itu lebih dominan. Bukan berarti semuanya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, Quran itu turun dengan bahasa Arab. Qur'anan Arabiyyan. Al-Quran turun dengan bahasa Arab. Ya. Baik. Demikian untuk pendapat yang kedua. Kami harap jelas ini ya. Ya. Jadi kalau ditanya 7 huruf, ya ini jawabannya. Salah satunya. Nah, yang ketiga. Pendapat yang ketiga mengatakan bahwa Al-Quran, bahwa bahasa Al-Quran itu ya 7 huruf maksudnya terbatas pada dialeknya klan Mudhar. Ya. Bahwa dialek Al-Quran itu hanya sebatas pada klannya Mudhar. Sementara klan Mudhar ini ada beberapa suku-suku di bawahnya. Termasuk diantaranya suku Quraisy. Jadi bukan semua suku-suku yang Arab, bukan semua klan yang ada di Arab. Tetapi yang ada adalah klan dari keluarga Mudhar. Mudhar ini bahan-bahannya Nabi SAW. Dan Mudhar ini nanti ada di bawahnya 2 kabilah. Ada kabilah Qais, ada kabilah Khindif. Kabilah Khindif ini nanti di bawahnya ada kabilah Quraisy. Nah, jadi seperti itu. Jadi yang dimaksud 7 dialek ini, ya dialeknya orang-orang Mudhar. Keturunan-keturunannya dari Mudhar. Di antaranya adalah orang-orang Quraisy. Baik, yang keempat. Maksud 7 huruf. Maksud 7 huruf ini adalah bentuk-bentuk bacaannya kembali pada 7 kriteria. Ya, di antaranya perubahan harakat. Jadi yang berubah itu harakat-harakatnya. Perubahan harakat. Itu di antaranya. Semisal firman Allah, wa yadhiqu sadri. Wa yadhiqu sadri. Dan jiwaku, dadaku menjadi sempit. Dalam surat Asy-Syu'ara ayat 13. Sementara dibaca yang lain, wa yadhiqa. Bukan wa yadhiqu, tapi wa yadhiqa sadri. Ya. Begitu juga firman Allah, faqalu rabbana ba'id bain asfarina. Ya Allah, jauhkan. Ini karena kesombongan orang-orang kafir, yaitu jauhkan. Jadi Allah sudah mendekatkan kampung-kampung itu, dia berkata, ya Allah, jauhkan kepada kami di antara kampung-kampung, jauhkan perjalanan kami. Jauhkan perjalanan kami. Atau dibaca Allahumma ba'ada. Rabbana ba'ada, bukan ba'id tapi ba'ada. Alangkah jauhnya perjalanan kami. Bukan jauhkan tapi alangkah jauhnya. Ini berbeda. Nah, itu yang pendapat yang keempat. Yang terakhir 7 huruf itu maksudnya di dalam Al-Quran mengandung 7 makna. 1, perintah.
ada larangan, ada janji tentang surga, ada wa'id, ancaman tentang neraka, ada tentang kisah-kisah, ada tentang perdebatan-perdebatan, dan ada tentang permisalan-permisalan yang ada di dalam Al-Quran. Ada 7. Ada 7. Tapi kata penulis menukil ungkapan Ibnu Atiyah, ini pendapat yang lemah. Karena ini tidak disebut dengan huruf. Ini tidak disebut dengan huruf. Ala kulli hal. Kalau melihat dari contoh yang diajukan, maka ini lebih menguat kepada 2 pendapat. Jadi kalau ditanya 7 huruf bermakna 7 bentuk kata yang sinonim. Jadi misalnya tadi aqbil, kemarilah, atau ta'al, kemari, atau halumma, kemarilah. Ya, karena kaum muslimin di awal-awal memang, ya, di awal-awal ketika ayat ini turun, itu kalau hanya satu huruf saja, itu tidak mudah bagi yang lain, tidak mudah bagi yang suku yang lain, karena ada yang paham yang ini, ada yang tidak paham dengan bahasa ini. Oleh karena itu dibuat menjadi 7 huruf. Mungkin yang tidak paham yang ini, dia paham yang ini. Mungkin tidak paham kata akbil, paham dengan kalimat ta'ala. Mungkin tidak paham dengan kalimat ta'ala, halumma. Dan ini meringankan orang bagi yang mau menghafalkannya. Ya. Sebab ada di antara kita kaum muslimin juga, untuk menghafal Al-Quran itu mudah kalau dia sudah mengetahui maknanya. Ada juga nggak ngerti apa itu maknanya, dia bisa menghafalnya. Nah, ada seperti itu. Nah, ketika mereka semua sudah mengetahui, mereka sudah dimudahkan, mereka juga sudah bisa menulis dengan baik, paham semua makna-makna ini, akhirnya Utsman hanya memilih salah satu dari sekian makna-makna tersebut. Nah, seperti itu insyaallah. Atau makna yang kedua, bahwa yang dimaksud di sini 7 huruf adalah 7 dialek, ya, 7 dialek. Nah, terus lalu bagaimana dengan qori? Kadang membaca Al-Quran berbeda-beda, ya, berbeda-beda. Kita katakan itu tidak ada sangkut pautnya dengan qiraah yang sab'ah. Karena ada namanya qiraah sab'ah, menguasai dari jalur ini, menguasai dari itu, tidak ada sangkut pautnya dengan itu. Bukan yang dimaksud dengan 7 huruf yang sedang kita bahas, yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab untuk 7 qiraah sab'ah ini, ya, kayak kita ini dari orang Indonesia kebanyakannya bacanya seperti ini yang biasa dibaca oleh imam. Kita pindah ke negara Maghribi, Maroko, nanti cara langgamnya juga berbeda membacanya. Nah, itu namanya qiraah sab'ah. Nah, tapi bukan yang dimaksud dengan 7 dialek, 7 huruf. Nah, demikian insyaallah kaum muslimin, mudah-mudahan sedikit informasi ini memberikan manfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma bihamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.